besar nah gua. Tak apa Lepe, daripada tak pakai sepatu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teruskan saja gua. Pada sang saka merah putih, hormat, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari susunan planet dalam tata surya. Anak-anak, ada yang tahu berapa jumlah planet dalam tata surya? Ada yang tahu? Saya Pak Guru, Silakan Hugo. ada 9. Coba sebutkan. Merkurius, Merkurius, Venus, Venus, Bumi, Bumi, Mars, Mars, Jupiter, Jupiter, Saturnus, Saturnus, Uranus, Uranus, Neptunus, Neptunus, Pluto. Pluto. Hebat sekali kau, Hugo. Pak, bolehkah saya bertanya, Ada apa, Hugo? kenapa pelajaran bahasa Inggris belum diajarkan di sekolah kita? Sabar. Besok kalau kamu sudah di SMP akan ada pelajaran bahasa Inggris. Keren sekali kau gua. Bahasa apa pula itu? Hailah Abo. Diam kamu. Meskipun aku tinggal di pulau terpencil, tekadku untuk menjadi orang besar suatu saat nanti tidaklah surut. Bersama sahabatku Laepe dan Husna, aku menjalani hari-hariku, sekolah, bermain, dan saling berbagi rasa. Hai Lepe, Husna, tak bosankah kalian mendengar bualan gua? Kalau aku sih sudah bosan. Tak usah kau dengar kata-kata Rahabo itu gua. Pasti salah sama dia. Sudahlah, biarkan saja. Lebih baik kita pulang, kita harus ke pantai. Gimana? Setuju. Husna, tahukah kau kenapa air laut itu asin? Tidak tahu gua. Karena air laut itu mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga airnya asin. Wah, cukup banyak juga ikan yang kita dapat hari ini. Ya lumayan, kita bisa bawa pulang untuk makan nanti malam. Tahukah kalian apa itu televisi? Tak tahu. Televisi itu benda berbentuk segi 4. Dari sana kita bisa lihat gambar orang Jepang, orang Amerika, dan lainnya. Gua, apa itu orang Amerika? Di manakah Amerika tinggal? Mereka berada di luar negeri sana, jauh sekali dari sini. Apa itu luar negeri? Luar negeri itu berada di luar pulau sana. Mereka tinggi-tinggi, kulitnya juga putih-putih. Bahasanya mereka beda dengan kita. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Mereka pandai membuat televisi, telepon, dan mobil. Pintar sekali kau gua. Dari mana kau tahu semua itu?
Nek, aku dan Saril nanti ke laut ya. Mau mancing. Ya, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Besok kalian harus sekolah. Ya, Nek. Di mana Anda tinggal? Gua di lift. Saya mengenal Anda. Gua makan dulu. Kau ini kalau sudah belajar jadi lupa makan. Ya Nek, tanggung soalnya. Oh iya, Lawi dan Sarah udah makan? Ya sudah barusan. Nek, kami berangkat dulu ya. Ya, Kau tak ikut gua. Enggak, aku mau temani nenek di rumah. ya sana sudah berangkat. Hati-hati. Ya, Nek. Nek, bisa cerita tentang Mama? Mamamu itu pendiam dan pekerja keras. Kalau bapakmu berlayar, dia yang memenuhi semua kebutuhan keluarga. Ketika mengandung kamu, mamamu tetap berkebun dan melaut. Lalu Nek, kenapa Mama meninggal? Mamamu meninggal karena sakit. Waktu itu umurmu masih 1,5 tahun. Lalu Nek, apa Bapak pulang dari berlayar waktu Mama meninggal? Bapakmu itu sangat bertanggung jawab. Dia datang pada saat yang tepat. Padahal tak seorang pun yang berkabar padanya. Melihat mamamu sakit, bapakmu memutuskan untuk tidak berlayar lagi. Nek, kenapa aku diberi nama gua? Nek, Nenek sudah tidur kah? Meaho. Nek, kenapa aku diberi nama gua? Saat kamu lahir, tubuhmu besar sekali, seperti tatakan potongan segi 4 kayu jati. Karena itulah kau diberi nama Huguar. Nek, aku ingin mengubah nama aku menjadi Huguar. Jika kau ubah jadi Huguar, nama itu tak akan bermakna apa-apa bagimu. Nama Huguar memiliki arti tersendiri. Apalah makna sebuah tatakan? Huguar bukan sekedar tatakan biasa. Huguar adalah tatakan hidup bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa dan mamamu berharap suatu saat nanti kau bisa mengabdi demi kepentingan orang banyak. Di daerah yang terdiri dari gugusan karang yang tandus dan batu bertanah ini, aku dan saudara-saudaraku harus bekerja keras membantu nenek. Setelah 3 tahun mamaku meninggal, bapakku menikah lagi. Dari perkawinan bapakku, aku mempunyai saudara tiri bernama Sahrir. Bersama kakak keduaku, Lahawe, dan saudara tiriku Sahrir, aku diasuh nenekku. Sedangkan kakak sulungku Adi Hasan mengikuti jejak bapakku sebagai pelaut. Bapakku tak lagi berlayar. Bersama mama tiriku, bapakku beralih profesi menjadi petani cengkeh di Gunung Taliabo, Maluku Utara. Di daerahku, air bersih masih merupakan barang mewah. Tanah yang tandus dan batu bertanah membuat penduduk di daerahku mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bagi penduduk Tomia, laut adalah sahabat dan sumber kehidupan. Aku sangat mengagumi keindahan bawah laut pantai di daerahku. Di sini aku bisa menyaksikan ikan-ikan dan terumbu karang yang sangat indah. Ya, taruh di situ. Kalian siap-siap. Mari terlambat di sekolah.
suatu saat nanti aku harus menjadi insinyur dan bisa keliling dunia seperti Bung Karno. Hugua, Awe, Sarir, sarapan dulu. Enggak, Nek, enggak keburu. Nanti kita terlambat. Nek, kita berangkat sekolah dulu ya. Nih, bawa ke suami supaya jangan kamu orang kelaparan di sekolah. Terima kasih, Nek. Iya, sama-sama. Selamat sore, Pak Lade. Nah, ini dia anak ajaib datang. Nih, kau pindahkan si Rangga dulu. Aku heran, dari mana dia bisa bahasa Inggris? As the truth of the success of Western colonialism, he played a leading role in the process. Wah, radio kamu kan cuma suara jangkrik. Biar saja, yang penting radioku suaranya kan merdu. Husna, tahukah kamu apa itu telepon? Wah, apa pula itu telepon? Kamu ingin tahu telepon? Kalau gitu, kamu cari kayu dan potong bagi 2. Pegang satu ini kayu, taruh di telingamu. Itu kayu taruh di telinga, dan saya akan bicara dari sini, dan kamu harus menjawabnya. Halo Husna, apa kabar? Baik, Hugua, kamu apa kabar? Saya baik-baik saja di sini. Besok kita main ke pantai ya, cari bulu babi. Kamu bisa nggak? Bisa. Halo, gua apa kabar? Apakah kamu dengar bualanku di sini? Abu, kembalikan. Kau benar-benar perlu sini, kembalikan. Ah, Husna, kumpulkan teman-teman. Ada apa, Gua? Aku mau pidato. Ada saja kau. Teman-teman, ayo kita kumpul. Kawan-kawan, bangsa kita sudah lama dijajah. Untuk itu, mari kita nyatakan kemerdekaan kita. Merdeka! Hebat sekali Hugua, pintar sekali dia. Anak itu mirip sekali sama Pak Labasa ayahnya. ayo gua, makin gila saja kau. Tak ada satu bangsa pun yang bisa lagi kembali menjajah dan melecehkan negeri kita Indonesia. Untuk itu, mari kita bela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Merdeka! 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 Hugua, sini. Ya Pak. Nih hadiah buat kau. Bangga sekali Bapak melihat anak sepintar kamu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Hugua, Awe, Sarir, jaga diri kalian baik-baik. Kalian harus rajin belajar agar nasib kalian berubah. Mau jadi orang pintar atau bodoh, kaya atau miskin, semua adalah pilihan. Diri kalian yang menentukan. Ubahlah nasib kalian sekarang juga dengan menancapkan cita-cita setinggi-tingginya.
jujurlah kepada diri sendiri dan bersetialah bagai malam berganti siang, maka mustahil kalian akan gagal dalam menjalani hidup ini. Mangute barang kau. Hugua, ayo pulang mandi nak. Mau tuntu. Hugua, kenapa kamu ini malas mandi? Ayo nak pulang mandi. Ayo. Mai mat hali aku iya heri. Iku anak mangariak aku heri kami mai melawan sekali aku iya. Hali sitai hukum sitai Orang kis iya. Kolong-kolong anak sitai itu ke akhir. Hugua, tahukah kau, semenjak nenekmu meninggal, ayahmu menyuruh mama pulang ke Tomia supaya mengasuh kamu dan saudara-saudaramu. Jadi, kamu harus patuh sama mama. Hugua, nenek sudah meninggal. Kau harus patuh pada mama dan menyayangi Sahrir. Kenapa nenek meninggal, Kak? Tuhan tidak adil. Hugua, kau tak boleh bilang begitu. Ini sudah suratan takdir. Marhainisme itu diambil dari nama seorang petani yang ditemui Bung Karno di daerah Priangan. Lantas, ada apa dengan Marhain? Marhain adalah orang kecil dengan alat-alat kecil, penghasilannya kecil, hanya cukup untuk makan keluarganya. Jadi, Marhainisme itu adalah suatu ajaran atau ideologi yang memperjuangkan rakyat kecil seperti petani yang bernama Marhain itu. Aku bangga sekali terhadap ayahku. Meski belum tentu setahun sekali aku bertemu dia, tapi ayahku banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi hidupku. Hugua, kau harus mulai belajar mencintai alam ini. Jika kita menebang satu pohon, kita harus menanam 2 sampai 3 anak pohon. Iya, Pak. Kau juga harus rajin belajar, jadilah dirimu sendiri. Baik, Pak. Kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti Bung Karno. Bagus. Tanamkan semangat Bung Karno dalam hidupmu. Iya, Pak. Hari hampir malam. Ayo kita pulang. Gua, ini bawaan. Papa, ada kumbau. Diam di situ. Jangan bergerak. Jangan kau bunuh biawak itu. Dia juga sama dengan kita. Butuh hidup. Jangan ganggu makhluk hidup di alam semesta ini. Bapak. Sudah. Jalan lurus menatap ke depan. Hari ini aku sangat sedih, karena inilah kunjungan terakhir bapakku ke Tomia. Bapakku kembali ke Gunung Taliabo, Maluku Utara, dan menjadi petani cengkeh di sana. Mak, aku berangkat dulu ya.
Maafin mama ya nak, karena tak bisa memberi bekal untuk kau melanjutkan sekolah. Tak apa-apa, mak tak usah khawatir. Aku pasti bisa hidup di sana. Sebentar dulu ya nak. Iya mak. Mana tasmu? Ini baju sekalian kau bawa. Makasih ya mak. Hati-hati kau ya nak. Baik mak. Mak, itu Hugua. Dia juga mau melanjutkan sekolah ke Bau-Bau. Hugua, sini kau nak. Hugua, jadi kau akan melanjutkan sekolah ke Bau-Bau? Iya mak. Mari saya duluan. Hati-hati nak. Yolah bu. Mari Hugua. Saya berangkat dulu mak. Iya, hati-hati nak. Hugua, bolehkah aku duduk di sini? Ya silakanlah bu. Kenapa Lahabo sekarang menjadi baik ya? Padahal selama ini dia sering bersikap kurang baik padaku. Apa dia memang sudah berubah? Selama sekolah di Bau-Bau, aku tinggal bersama teman-temanku di sebuah gubuk kecil yang kami sebut dengan nama Kandang Nyawa. Di tempat yang sempit ini, kami sama-sama berjuang untuk meraih cita-cita. Di Bau-Bau, selain harus hidup hemat, aku juga harus bekerja agar aku bisa tetap sekolah dan makan. Ayo Hugua. Lahabo, sedang apa kau di sini? Aku habis mengantar ayah ibuku. Mereka baru saja menengok aku. Wah, kau pasti senang ya Lahabo. Ayah ibumu bisa menengokmu setiap saat. Sedangkan aku... Jangan begitu Hugua. Kau lebih beruntung karena punya otak yang cerdas. Ya sudah, aku lanjutkan kerjaku dulu ya. Sini, aku bantu. Lahabo, apa kamu tahu kenapa Hugua sering sekali tidak masuk ke sekolah? Maaf Bu, saya kurang tahu. Masa kamu tidak tahu? Kau kan berasal dari kampung yang sama. Pasti saja kamu tahu apa yang dikerjakan Hugua. Ya Bu, sebenarnya saya tahu. Tapi sebaiknya Ibu bertanya langsung ke Hugua. Saya takut salah Bu. Yang jelas, Hugua tidak masuk sekolah karena punya alasan tersendiri. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu kembali ke kelas. Baik Bu. Ayo teman-teman, ayo kita makan. Ayo. Siapa yang bisa makan sambil melompat dan menggapai pohon di atas itu? Coba. Ayo Hugua. Ya. Nah, akhirnya Kasami yang hitam pekat ini bisa tertelan juga kan?
Ayo, Zaki. Airu. Permisi Bu, apakah Ibu memanggil saya? Iya, silakan duduk Bu Gua. Hugua, kenapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Maaf Bu, kemarin saya benar-benar tidak bisa masuk sekolah. Tapi sampai kapan kamu sering tidak bisa masuk sekolah? Kemarin Ibu tanya kepada teman sekampungmu, Lahabo. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Ibu sudah bertanya kepada Lahabo? Iya. Kemarin kamu tidak sekolah lagi. Jadi Ibu panggil Lahabo. Tapi dia bilang supaya Ibu tanya langsung ke kamu. Bu, saya janji nilai saya akan 10. Kalau nilai saya di bawah 10, tak apa-apa kalau Ibu bilang saya bolos. Ah, kau ini. Bu, selama ini saya harus kerja. Kalau saya tak kerja, saya tak akan bisa sekolah. Pekerjaan sebagai kuli pelabuhan terus aku jalani. Alhamdulillah, ketika aku naik kelas 3 SMA, aku naik pangkat. Kini aku tak lagi menjadi tukang angkut barang, tapi menjadi mandor para buruh pelabuhan. Aku membawahi 200 buruh. Dengan honorku, selain bisa membiayai sekolahku, aku juga bisa membeli beras dan ikan. Teman-teman, mari kita belajar bahasa Inggris. Ayo. Aku bersyukur karena sekarang aku bisa bersahabat dengan Lahabo. Kejadian-kejadian di masa kecilku sekarang bisa aku anggap sebagai kenangan yang sangat indah. Aku juga sangat bersyukur karena aku sering diminta Lahabo dan teman-temanku memberi les privat terutama pelajaran bahasa Inggris. Aku jadi punya banyak teman. Aku selalu menekankan kepada teman-temanku akan pentingnya belajar bahasa Inggris. Kekagumanku kepada Bung Karno tak pernah pupus. Bung Karno begitu dikagumi bangsa-bangsa lain karena mampu berbahasa dunia. Dengan bahasa kita bisa mengelilingi dunia. Tekadku untuk terus bersekolah sudah bulat. Apapun yang akan terjadi, setelah lulus SMA, aku harus kuliah di Kendari dan menjadi insinyur. Atau bisa juga, I miss my hometown. Saat ini, aku sudah menyandang gelar insinyur pertanian. Setelah menyelesaikan SMA di Bau-Bau, aku melanjutkan kuliah di Universitas Haloleo Kendari. Selama kuliah di Kendari, aku indeko sendiri di sebuah petak kamar kecil dengan dinding kayu yang tipis. Meski dalam kondisi yang serba terbatas, aku sangat menikmati hidup selama tinggal di Kendari. Tentunya perjuanganku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak seindah di masa SMA. Namun, aku tidak kehabisan akal untuk selalu berjuang dengan menggunakan semua potensi diri yang aku miliki. Selain aktif di beberapa organisasi intra dan ekstra kampus, aku menyempatkan diri mengajar di beberapa tempat bimbingan belajar dan bekerja di perusahaan swasta demi membiayai kuliahku. Aku sangat bersyukur karena pada saat kuliah, aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pemuda Australia-Indonesia. Sungguh, aku tak percaya bahwa aku pernah menginjakan kaki di negeri kanguru. Setelah lulus kuliah, aku langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan asing di Kendari. Kemudian, aku juga bekerja di NGO internasional. Melalui pekerjaanku di NGO internasional, akhirnya mimpiku sejak kecil, yaitu ingin seperti Bung Karno yang bisa berkeliling dunia, bisa terwujud. Aku sangat menyadari bahwa menghembuskan nafas kebaikan pada orang lain
sejatinya sama dengan menghembuskan kebaikan terhadap diri sendiri. Nilai ini aku pegang dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun aku sudah hidup mapan dengan pekerjaanku di NGO internasional, tapi kecintaanku kepada tanah kelahiranku tak pernah pupus. Ketika aku kembali ke tanah kelahiranku ini, tekadku untuk membangun daerahku sangatlah besar. Aku ingin sekali mewujudkan mimpi dan cita-citaku sejak kecil. Walaupun daerahku ini merupakan gugusan kepulauan terpencil, tetapi aku mempunyai mimpi. Suatu saat daerahku akan menjadi daerah yang maju dan dikenal di seluruh penjuru dunia. Aku sangat bersyukur meskipun dilahirkan di gugusan kepulauan terpencil, tetapi Tuhan menganugerahi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kesadaranku akan potensi daerahku ini membuatku mempunyai tekad. Suatu saat aku harus terjun ke dunia politik dan menjadi pemimpin untuk daerahku. Aku ingin membangun dan mengembangkan potensi daerahku sehingga suatu saat daerahku ini bisa menjadi daerah yang maju dan berkembang. Daerahku ini sangat kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah kesenian yang sangat eksotis di Pulau Kaledupa, yaitu tarian Lariangi. Tarian ini lahir pada tahun 1634 di kala Raja Buton pertama berkuasa. Tarian Lariangi ini merupakan tarian persembahan dari Kaledupa untuk dimainkan di Istana Raja dalam wujud gerakan dan nyanyian yang berisi petua-petua bijak. Selain itu, tarian ini juga sering dipentaskan untuk menyambut para tamu yang berkunjung ke Pulau Kaledupa ini. Aku sangat bangga dilahirkan di daerah kepulauan tukang besi ini. Selain kaya akan kesenian dan budaya, daerahku ini mempunyai keindahan alam, terutama alam bawah lautnya yang sangat luar biasa. Dari 850 jenis karang dunia, 750 jenis ditemukan di kepulauan tukang besi ini. Keindahan panorama bawah laut semakin lengkap dengan keberadaan 942 makhluk laut dari berbagai spesies. Sampai saat ini, keindahan bawah laut ini masih terjaga kelestariannya. Inilah bukti cinta kami kepada alam. Aku meyakini bahwa spiritualitas bisa kita bangun dengan ungkapan terima kasih dan rasa syukur, yaitu syukur kepada Tuhan, thanks to God, terima kasih pada sesama, thanks to people, dan terima kasih kepada alam, thanks to nature. Saat ini aku melewati Pulau Tomia, tanah kelahiranku. Di Pulau Tomia, aku menghabiskan masa kecil yang penuh suka dan duka. Pulau Tomia juga mempunyai potensi dan pemandangan alam yang tak kalah indah dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di kepulauan tukang besi ini. Berada di pulau tanah kelahiranku ini, aku bermimpi suatu saat apabila aku sudah berhasil terjun ke dunia politik dan menjadi pemimpin di daerahku ini, aku ingin mengatasi permasalahan yang ada sejak aku masih kecil. Aku ingin masalah pendidikan, tenaga kerja, dan terutama air bersih bisa teratasi. Ketika aku menyempatkan diri berkunjung ke pulau paling ujung di Kepulauan Tukang Besi, aku jadi teringat ketika kecil dulu. Kami senang sekali main ke laut
dan menyaksikan ikan lumba-lumba yang sedang beratraksi. Inilah Pulau Binongko yang terkenal dengan sebutan Pulau Tukang Besi. Konon, pada zaman Kerajaan Buton, warga Binongko diberi tugas untuk membuat peralatan dari besi, yaitu parang, pengupas kelapa, sabit, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan sampai sekarang sebagian besar penduduk Binongko berprofesi sebagai tukang besi. Modal sosial, pengetahuan, dan pengalaman intelektualku semakin mengasah diriku untuk mewujudkan semua cita-citaku sejak kecil dulu tentang segala sumber daya yang dimiliki kawasan Taman Nasional Wakatobi. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata kepulauan ini dapat aku ejawantahkan dalam harapan masyarakat bila aku menjadi pemimpin di daerah kelahiranku ini. Dunia politik mulai aku selami hingga aku melembagakan diri dalam partai politik demi cita-cita memimpin daerah ini, hingga aku dapat membawanya menjadi kawasan unggul sebagaimana potensi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini, cita-cita Insinyur Hugua untuk bisa terjun ke dunia politik sudah terwujud. Pada tahun 2006, Insinyur Hugua resmi dilantik menjadi Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2003, Kepulauan Tukang Besi dimekarkan menjadi Kabupaten Wakatobi. Kata Wakatobi adalah singkatan dari nama 4 pulau besar, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Pembangunan di Kabupaten Wakatobi sudah berkembang dengan pesat. Akses ke Kabupaten Wakatobi juga bisa dijangkau dengan mudah, baik menggunakan transportasi laut maupun transportasi udara. Di pusat segitiga karang dunia ini, pemerintah Kabupaten Wakatobi meyakini bahwa manusia tidak mungkin sukses membangun bumi jika hanya mengutamakan diri sendiri dan nafsunya. Manusia akan sukses jika selalu memikirkan orang lain dan lingkungannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadikan Wakatobi ini adalah sebuah kawasan unik yang saya selalu bilang bahwa ini adalah sesuatu yang kalau ini menjadi fosil, maka bangsa Indonesia dan dunia ini akan merugi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam peta geografi maupun geopolitik, posisi Wakatobi itu di pusat segitiga karang dunia, satu. Yang kedua, bahwa di Wakatobi itu kita menemukan 942 jenis ikan, 750 jenis terumbu karang, bandingkan dengan Karibia yang cuma plus minus kira-kira 50 spesies. Kemudian Laut Merah Mesir itu kira-kira kurang lebih 300. Di Wakatobi 750 dari total 850 yang ada. Melihat potensi ini, maka begitu saya terpilih menjadi bupati, maka saya punya pikiran bahwa kita tidak bisa mengikuti pembangunan di kabupaten lain seperti di Jawa atau kabupaten yang ada di Kalimantan maupun di Sulawesi, Papua. Saya lihat potensi ini.
Oleh karenanya maka satu membangun Wakatobi itu adalah dengan potensi kelautannya. Tetapi juga kalau cuma industri perikanan yang kita kembangkan, maka bagaimanapun juga dalam waktu yang tidak lama akan segera punah. Oleh karenanya maka kita mengembangkan dua aspek yang utama, yaitu sektor perikanan kelautan dan sektor pariwisata. Nah, sektor perikanan kelautan ini mestinya mendukung sektor pariwisata yang kita kenal dengan ekowisata. Lalu kita ciptakanlah sebuah visi terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak Kepulauan Tukang Besi dimekarkan menjadi Kabupaten Wakatobi, di bawah kepemimpinan Insinyur Hugua, Kabupaten Wakatobi berkembang dengan pesat. Selain mengembangkan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata, pembangunan infrastruktur baik pendidikan, kesehatan, transportasi darat, laut, dan udara, maupun air bersih menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Wakatobi. Maka intinya adalah bagaimana mendatangkan orang untuk berwisata ke Wakatobi, karena di Wakatobi menawarkan sebuah harapan keseimbangan alam semesta dan keseimbangan manusianya. Inilah yang kami coba tawarkan di Wakatobi, dan kondisi itu memang tercipta dengan baik. Nah, untuk dikenal bahwa ini adalah sesuatu kekayaan yang maha kaya, karena ini menyangkut masalah kebudayaan, keseimbangan lingkungan tadi, maka ini tidak bisa kita diam, kita harus promosikan ke Indonesia tentu, ke negara-negara lain tentu, dan ke seluruh alur-alur yang memungkinkan banyak orang untuk datang berwisata ke Wakatobi. Pariwisata menurut saya adalah sebuah konsep ekonomi yang tidak pernah kering. Inti pariwisata adalah budaya dan lingkungan. Kalau mampu kita pertahankan keaslian budaya yang selalu mempunyai kearifan dan tata nilai yang arif dan bijaksana itu, dan lingkungan yang masih kita menjaganya secara seimbang, maka pasti sumber daya alam lestari, pasti sumber daya hayati lestari, pasti juga kebahagiaan manusia itu tercipta. Berkat usaha dan kerja keras Insinyur Hugua dan seluruh jajaran Kabupaten Wakatobi, Insinyur Hugua berhasil mendapatkan pencapaian-pencapaian bertaraf internasional. Wakatobi itu sebagai anggota UNACLA, United Nations Local Advisory Committee for Local Authority. Artinya, Bupati Wakatobi itu masuk dalam 40 highly selective mayor of the world yang bertugas memberikan nasihat kepada Sekjen PBB melalui UN Habitat dalam konteks agenda habitat dan pencapaian target MDGs. Wakatobi itu sekarang sebagai cagar biosfer ke-8, mewakili Indonesia pada sidang ICC MAB ke-24 di kota Paris pada tanggal 12 Juli tahun 2012 yang lalu. Cagar biosfer bumi ini saya kira menjadi pencapaian strategis juga sebagai bagian penting di dalam kerangka ekowisata dan pengembangan ekonomi Wakatobi. Sudah semestinya manusia merawat seluruh ciptaan Tuhan. Manusia yang baik dalam membangun alam adalah manusia yang banyak memberi kepada alam. Semoga dunia baru dapat segera tercipta. Sebuah dunia yang dihuni oleh manusia yang memberi nilai guna lebih daripada mengambil tunai dari alam semesta ini. Alam, budaya, dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.